Karena lelaki yang sehat saya senang berdiri, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di pimpinan BAM, Gus Habib, Pak Sekda, Pak Teguh, Mas Ardi, saya sebagai moderator mohon izin saya sedikit menyampaikan beberapa hal di mana hari ini adalah momentum luar biasa. Di saat 5 bulan yang lalu, Pak Pimpinan, saya ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup ini. Begitu hebatnya permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, tantangan kita hadapi. Dinas Lingkungan Hidup ini ada 5 fungsi, Pak, 5 bidang. Kalau dilihat fungsi ini dari hulu, hilir sampai muara yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Mulai dari fungsi penaatan, fungsi pengendalian, fungsi tata lingkungan, dan fungsi persampahan. Juga kami dibantu ada UPT, Laboratorium Lingkungan Hidup. Hadirin yang saya hormati, saat ini isu-isu aktual yang tadi sudah disampaikan Bapak Sekda itu adalah real fakta yang terjadi, dan 2 bulan terakhir ini kita selalu dipertontonkan oleh berita-berita yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan kemarin, Pak, kemarin itu wilayah kami juga kedapatan hujan yang begitu luar biasanya, angin yang luar biasanya, bahkan pohon banyak yang tumbang. Ini juga menjadi tantangan kita, sehingga beberapa langkah strategis yang harus kita laksanakan dengan kolaborasi semua stakeholder. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan, mohon izin Pak, rekan-rekan kami, para pegiat lingkungan hidup, para pemerhati lingkungan hidup ini yang selalu mendampingi kami, Pak, dan melaksanakan tugas kewajiban dan fungsi berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kami terus berkolaborasi, termasuk rekan-rekan dari DPR, DPRD, khususnya Komisi 3 yang terus juga selalu berkolaborasi dengan kami. Isu-isu aktual yang jelas tadi sampaikan di depan adalah pertambangan ilegal. Memang ini bukan menjadi kewenangan kami, tapi permasalahannya adalah lokasi pertambangan itu ada di wilayah administratif kami, di mana Dinas Lingkungan Hidup harus mampu melaksanakan tugasnya di wilayah administratif. Ini juga menjadi rujukan kami, Pak. Dan kembali pada momentum yang paling luar biasa ini, mari sama-sama kita manfaatkan bagaimana kedepannya berbagai macam instrumen, aturan, regulasi dibuat ya oleh orang-orang yang hebat sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya adalah implementasinya seperti apa? Ini yang paling penting. Kalau dilihat dari revitalisasi ekosistem Bumi Majapahit, moderatornya Kepala Dispora, saya tidak akan jauh juga dari peninggalan nilai-nilai luhur Majapahit. Ada ajaran namanya Trihita Karana, Pak. Itu yang mengajarkan bagaimana harmonisasi keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan Sang Maha Pencipta. Ini yang harus kita kembalikan, lestarikan. Momentum hari ini kebetulan juga ada namanya kearifan-kearifan lokal sebagai bentuk harapan dan doa, syukur, yaitu ruah desa, Pak. Ruah desa, ruah dusun sebagai bentuk masyarakat. Ini juga nilai-nilai dari leluhur kita, Pak. Ruah desa sebagai bentuk wujud harapan, doa, dan syukur bahwa alam telah menyuguhkan semua yang bisa kita manfaatkan. Tetapi ternyata sama dengan regulasi dan instrumen yang lainnya, kita hanya bisa berharap, berdoa. Tapi ingat, ternyata yang dibutuhkan juga adalah sebuah ikhtiar. Ikhtiar nyata bagaimana selama ini kita selalu mengeksploitasi, memanfaatkan apa yang disuguhkan oleh alam semesta ini, tapi lupa sebenarnya yang sudah kita lakukan adalah kita berhutang. Kita mengambil air, mengambil segala macam, kita berhutang kepada alam semesta ini. Yang ini yang sering dilupakan. Harusnya kita membayar terus. Bagaimana kita menggali, lalu juga mengambil air dan sebagainya. Itu punya kewajiban kita untuk mengembalikan dengan berbagai macam kegiatan kelestarian lingkungan hidup. Kami sudah terus berkolaborasi. Jadi mulai pendidikan, penanaman nilai kepada anak-anak,
kami juga mengandung, terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kami tahun kemarin telah terbantukan dan ini menjadi kegiatan kontinus, Pak. Kita masuk ke sekolah kepada anak siswa didik kita untuk memberikan penanaman nilai bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kami terus juga berkolaborasi dengan semua LSM pemerhati lingkungan ya untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari program kali bersih, ya, menanam pohon dan sebagainya. Baru-baru ini dalam kurun waktu 1 bulan kami menerima limpahan limbah B3 dalam 1 bulan, di mana limbah B3 ini menjadi momok yang luar biasa. Dan dengan kolaborasi dengan berbagai macam elemen termasuk adalah teman-teman dari kepolisian, kami juga berkolaborasi dengan para pihak ketiga swasta ya, bagaimana untuk melakukan clean up, dan insya Allah dalam kurun waktu 1 minggu ini sudah kita laksanakan penyelesaiannya clean up, dengan harapan juga kami memberikan pembelajaran lewat sosialisasi surat edaran kepada masyarakat melalui camat, juga kepala desa dan lurah untuk bagaimana mengaktifasi lahan-lahannya yang kosong yang terutama ini, karena kebetulan wilayah kita adalah wilayah strategis. Di sekitar kita juga adalah daerah juga penghasil wilayah-wilayah usaha, Pak. Jadi diindikasikan kemarin limbah-limbah berasal dari luar wilayah kita. Sudah kita laksanakan itu. Juga yang tidak kalah penting adalah saat ini produksi sampah kita adalah tepatnya adalah 449,64 ton sehari, di mana TPA kita hanya mampu mengolah 90 ton. Ini pun menjadi tantangan kami Dinas Lingkungan Hidup ke depannya. Selama ini tata kelola mekanisme sampah hanya melakukan dengan open dumping, yaitu penumpukan dan penimbunan saja. Dengan harapan ke depan kami akan menggandeng pihak ketiga untuk bagaimana mengolah sampah untuk bisa menghasilkan secara ekonomis. Ini gambaran-gambaran yang sudah disampaikan tadi di depan oleh Pak Sekda. Ini fakta yang kita hadapi.